Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini akan dibahas tentang ortopedi. Ortopedi itu sendiri bagian dari cabang kedokteran yang mempelajari tentang mempelajari tentang tulang-tulang. Kita mulai saja pemaparannya. Ortopedi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari semua tulang ekstremitas, sendi, tendon, otot, dan syaraf sebagai sistem alat gerak manusia dan semua yang menyebabkannya bergerak. Nah, dalam ortopedi juga ada dikenal dengan trauma ortopedi. Trauma ortopedi ini adalah roda paksa yang dapat mencederai jaringan muskuloskeletal. Jaringan muskuloskeletal yang cedera meliputi jaringan lunak. Nah, jaringan lunak di sini ada tendon, otot, ligamen, saraf, dan pembuluh darah tulang sendi. Nah, kemudian ada juga cedera jaringan lunak. Ini terjadi reaksi inflamasi. Kemudian, karena ortopedi itu sendiri mempelajari tentang tulang, maka fraktur terputusnya kontinuitas tulang, gejalanya itu bisa disebabkan karena riwayat trauma, bisa juga nyeri akibat tulang yang patah, bengkak, deformitas. Nah, deformitas di sini ada angulasi, rotasi, diskrepansi. Kemudian gangguan fungsi akibat fraktur atau kelainan neurovaskular. Nah, yang selanjutnya adalah sendi. Cedera sendi lutut. Dislokasi sendi bergesernya bagian tulang akibat terputusnya ligamen atau tulang akibat terputusnya ligamen atau robeknya sampai sendi. Kemudian persendian kita antara lain ada tumit yang diselubungi oleh jaringan ikat yang berbentuk seperti tali atau pita sebagai penghubung tulang-tulang dan memberikan support serta keseimbangan. Bila jaringan ini direnggangkan melampaui batas, dapat timbul kerusakan atau pembengkakan yang disebut dengan salah urat, yang biasa kita dalam keseharian yang sering disebut ya, atau khususnya pada bagian kaki yang kesileo. Cedera ini sangat nyeri dan biasanya disertai pembengkakan yang seringkali timbul pada olahragawan. Kadang-kadang sukar untuk segera dapat ditentukan apakah cedera demikian disebabkan oleh saraf urat, patah tulang atau sebab lain. Oleh karena itu biasanya perlu dilakukan pemeriksaan melalui sinar röntgen. Kemudian ada juga ketika kita mengalami kayak keseleo atau salah urat, kita dapat melakukan perawatan sendiri. Nah, cedera salah urat ringan dapat sembuh dengan beristirahat beberapa hari dan untuk sementara tidak membebani sendi tersebut secara berlebihan yang dapat mengakibatkan menjadi lebih parah. Tindakan pertama untuk mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan adalah untuk segera mendinginkan bagian yang cedera dengan kompres es batu. Dengan demikian dapat dikurangi perdarahan internal dan menumpuknya cairan di bagian tersebut. Cara lain menggunakan pembalut atau perban elastis. Lebih baik daripada menggunakan pembalut gips. Tetapi jangan terlalu ketat supaya sirkulasi darah tidak terganggu. Kemudian juga diusahakan jangan sampai bagian yang cedera tidak menggantung, tetapi menggunakan suatu topangan, misalnya bantal. Dengan demikian proses membengkakan dapat diminimalisasi. Dan selanjutnya di sini masih tentang ortopedi. Seperti tadi yang saya bilang di awal, ortopedi itu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang cedera akut, kronis, dan trauma serta gangguan lain pada sistem muskuloskeletal. Seiring dengan peningkatan harapan usia hidup, kecelakaan, lalu lintas, dan bencana alam menyebabkan terjadinya peningkatan pasien patah tulang di Indonesia.
Tingginya kasus cedera tulang di Indonesia bisa terbaca dari data rekap pasien yang masuk ke unit gawat darurat atau UGD. Pada tahun-tahun terakhir, 60% pasien yang masuk ke UGD adalah mereka yang mengalami cedera patah tulang. Nah, ini datanya didapatkan pada tahun 2015. Ya, di sini untuk ortopedi itu sendiri saya hanya bahas 4 pokok bahasan tentang pembalut gips atau gipsum, kemudian pembalut tubular atau tubi grip, kemudian pembalut elastis, dan yang selanjutnya adalah skin transition kit. Pembalut gips atau gipsum atau perban gipsum adalah perban yang digunakan dalam pembentukan cast untuk membantu proses penyembuhan patah tulang. Nah, untuk komposisi penyusun utama dari gipsum adalah kalsium sulfat. Kalsium sulfat yang terbuat dari untuk gipsum yaitu kalsium sulfat dihidrat yang telah dikatalisasi. Kalsium sulfat dicampur dengan air dan bahan kimia dengan rasio perbandingan dari berat kalsium sulfat untuk membentuk pasta untuk diaplikasikan pada lino woven gauze. Perban gipsum digunakan untuk mempertahankan posisi tulang dan sendi selama lebih dari 1 abad. Jadi memang penggunaan untuk perban gipsum ini sudah lama digunakan. Jadi tidak salah kalau sampai sekarang itu pun masih digunakan. Pembalut tubular atau perban tubular atau sering juga disebut dengan tubi grip digunakan pada jari tangan dan kaki karena daerah tersebut sulit untuk dibalut dengan kain kasah. Juga dapat digunakan untuk menjaga pembalut pada bagian tubuh dengan banyak gerakan seperti siku atau lutut. Nah, perban ini digunakan untuk memberikan 360 derajat compressing seragam dan dukungan untuk membantu mencegah atau mengurangi edema serta merawat jaringan parut pasca luka bakar. Perban ini aman tanpa menggunakan klip atau selasi dan tersedia dalam berbagai ukuran lebar dan panjang. Perban ini dirancang dengan penurunan spesifik yang menyesuaikan diri untuk memberikan dukungan dan tekanan terus-menerus dan merata, sambil memastikan fleksibilitas gerakan tanpa risiko penyempitan. Mudah dipotong sesuai panjang yang diinginkan. Ini sangat ideal untuk pengurangan edema, dukungan pasca cetak, mengobati keseleo, strain dan cedera jaringan lunak, dan untuk retensi pembalut luka. Ketika digunakan di bawah perban kompresi, perenggangan pendek sebagai bagian dari aplikasi perban kompresi multilayer, perban elastis tubular memberikan tekanan yang lembut dan seragam, serta memberikan lapisan dukungan dan perlindungan kulit. Perban ini juga digunakan bersama dengan busa dan bantalan yang digunakan untuk membantu melindungi kulit dan mendistribusikan tekan yang diciptakan oleh perban perenggangan pendek. Nah, tubi grip juga ini atau tubular ini memberikan dukungan yang langgeng dan efektif dengan kebebasan bergerak sepenuhnya untuk pasien. Setelah perban diaplikasikan, benang elastis yang tertutup di dalam kain bergerak untuk menyesuaikan dengan kontur tubuh dan mendistribusikan tekanan secara merata ke permukaan yang kita inginkan. Kemudian pemasangannya juga cepat dan mudah. Nah, manfaat menggunakan pembalut ini memberikan dukungan jaringan yang nyaman dan efektif, mudah diterapkan dan diterapkan kembali, berbagai ukuran untuk memenuhi sebagian besar pengaplikasiannya, kemudian tidak perlu pin atau kaset, kemudian dapat dicuci dan digunakan kembali. Pilihannya ada 2 warna untuk penerima pasien. Pembalut yang ketiga adalah pembalut elastis. Ini biasa digunakan pada olaragawan, membantu olaragawan yang mengalami cedera sendi, kulit otot yang dapat melakukan pencegahan dan perlindungan cedera ortopedi.
serta untuk kontrol yang memadai dari cedera akut dalam hal pengurangan pembentukan edema dan imobilisasi sendi. Nah, bahan epidermal yang digunakan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu perban elastis non-perekat atau biasa disingkat dengan ENAB, menggunakan perban elastis atau perban. Kemudian yang kedua menggunakan perban perekat non-elastis atau pita. Kemudian yang ketiga yaitu kinesiotaping, menggunakan pita perekat elastis atau pita perekat kinesiotape elastis. Nah, ketiga jenis tersebut diterapkan pada sendi dengan defisit fungsional akibat cedera sebelumnya. Dan dalam struktur myodermal untuk aktivasi proprioseptif yang lebih baik dan kontrol neuromuskular atau fungsi metabolisme yang lebih baik yang dapat meningkatkan rasa aman karena meningkatkan stabilitas sendi dan mengurangi resiko terjadinya cedera. Perban pada area yang terluka dapat membatasi kerusakan hanya pada jaringan yang sudah terkena dan mencegah kemungkinan kerusakan hipoksia jaringan di sekitarnya. Selain itu, kompresi yang dihasilkan oleh perban elastis meningkatkan tekanan jaringan sehingga mengurangi edema dan pembentukan hematoma yang berlebihan. Studi yang dilakukan oleh Ira Kingen dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penurunan edema pada keseleo perenggangan kaki dengan aplikasi perban elastis non-perekat atau ENAB secara signifikan eksponensial dengan waktu selama 4 minggu follow up. Nah, perban bungkus elastis adalah pembalut lembut yang umum digunakan, murah, tersedia, dan murah. Ini secara tradisional telah digunakan meskipun ketidakmampuannya untuk mempertahankan kenyamanan yang berkesinambungan dan kesulitan yang dihadapi dalam penerapannya. Kegunaan jenis pembalut ini dalam manajemen amputasi masih kontroversial. Aplikasi pasien dari perban seperti ini sering menyebabkan hasil yang buruk dan mungkin memiliki efek negatif seperti aliran vena yang terganggu dan tromboemboli. Jadi untuk perban atau pembalut elastis ini seperti yang tertulis di sini di slide, biasa digunakan untuk olahraga untuk mengobati dan mencegah cedera olahraga. Nah, penggunaan jenis pembalut ini dalam menjalani amputasinya juga ada efek negatif seperti aliran vena yang terganggu dan tromboli. Yang selanjutnya adalah skin traction kit. Skin traction kit ini atau biasa lebih sering disebut dengan traksi ya, adalah gaya yang diterapkan oleh beban atau perangkat lain untuk mengobati gangguan atau cedera tulang atau otot. Tujuan penggunaannya, traksi menangani patah tulang, dislokasi atau kejang otot dalam upaya memperbaiki kelainan dan meningkatkan penyembuhan. Nah, ini dapat dilihat pada gambar. Untuk komponen kitnya, ada sini dilihat di gambar dari tali pengikat dari kain dilapisi dengan perekat meleleh panas hipoalergenik. Bantalan bisa menempel pada bagian tengah tali untuk efek bantalan di daerah malleolar. Blok penghasil jarak plastik dibor sesuai untuk pemasangan kabel. Perban elastis ini menggunakan perban elastis yang perekat. Yang jelas untuk skin traction kit ini membantu, dia itu kayak alat untuk membantu kita untuk pemasangannya. Kemudian traksi disebut sebagai gaya tarik untuk mengobati gangguan otot-otot tulang. Ada 2 jenis traksi utama, traksi kulit dan rangka, di mana ada sejumlah perawatan pastinya. Nah, untuk traksi kulit termasuk traksi berat badan yang menggunakan bobot yang lebih ringan atau counterweight untuk memberikan kekuatan pada fraktur atau dislokasi sendi. Traksi berat dapat dilakukan dalam jangka pendek, misalnya di lokasi kecelakaan atau secara sementara, misalnya ketika bobot dihubungkan ke katrol yang terletak di atas tempat tidur pasien.
Bobot biasanya dengan berat 5 hingga 7 pon, menempel pada kulit menggunakan selotip, tali, atau sepatu bot. Menyatukan tulang yang retak atau sendi yang terkilir sehingga bisa sembuh dengan benar. Dan juga bisa digunakan dalam kebidanan. Beban menarik sepanjang sumbu panggul wanita hamil untuk memfasilitasi persalinan. Dalam traksi elastis, alat elastis diberikan kekuatan pada anggota gerak yang terluka. Kemudian, traksi kulit juga merujuk pada praktik khusus seperti traksi Dunlop yang digunakan pada anak-anak ketika lengan yang patah harus mempertahankan posisi yang tertekuk untuk menghindari masalah peredaran darah dan neurologis. Traksi kulit bob menstabilkan lutut dan mengurangi kejang otot untuk cedera lutut yang tidak melibatkan patah tulang. Selain itu, belat, kerah bedah, dan koslet juga dapat digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu traksi rangka. Traksi rangka menggunakan prosedur invasif di mana pin stroke atau kabel dipasang melalui proses operasi untuk digunakan dalam traksi jangka panjang yang membutuhkan beban lebih berat. Ini adalah kasus ketika gaya yang diberikan melebihi daya tarik kulit atau ketika daya tarik kulit tidak sesuai untuk bagian tubuh yang membutuhkan perawatan. Obat yang digunakan dalam traksi rangka umumnya berkisar antara 25-40 lbs atau 11-18 kg. Penting untuk menempatkan pin dengan benar karena dapat tetap di tempatnya selama beberapa bulan, jadi bisa digunakan selama beberapa bulan, dan merupakan perangkat keras, tepat, pemberat, dan katrol terpasang. Pin harus bersih untuk menghindari infeksi. Kerusakan dapat terjadi jika pelurusan dan bobot tidak dikalibrasi dengan hati-hati. Bentuk lain dari traksi rangka adalah traksi tibia pin untuk fraktur panggul, pinggul atau tulang paha, dan traksi lengan atas digunakan pada fraktur lengan atas tertentu. Traksi serviks digunakan ketika vertebra dasar panggul